implementasi otonomi khusus di Papua. Bertahun-tahun juga kami mama-mama bersuara untuk mendapat pasar khusus, tapi tidak didengar. Hidup mama asli Papua! Saya salah satu pelaku pasar, mulai dari pasar Pelita, pasar Ampera. Pasar Ampera itu terbakar di depan saya. Saya salah satu pelaku pasarnya. Saya dengan kawan-kawan Ibu Maria Kuan, ada kakak perempuan, ada 3 atau 4 orang. Kami berjuang untuk bisa menjadi pasar mama-mama Papua. Saya sebagai anggota MRP, saya langsung mendampingi mama-mama dari Pasar Baru menuju kantor MRP. Kalau dari saya pikir itu boleh teman-teman berpikir bahwa melanggar aturan. Tapi bagi saya tidak melanggar aturan. Karena apa yang saya buat itu sangat diharapkan oleh masyarakat kecil. Dan mereka sangat membutuhkan sekali. Sangat membutuhkan. Dan saya mau katakan begini, apa yang saya buat kemarin itu, saya membantu negara mendamaikan ini, orang-orangnya, negara ini, seperti itu. Saya tidak punya niat tidak baik, bukan saya pergi untuk demo yang hal tidak baik. Ini saya membawa hal positif, seperti itu. Dan sama sekali saya merasa bahwa Anda boleh bicara ke sana kemarin, silakan. Yang penting Anda tidak pukul saya, seperti itu. Saya tetap pada prinsip bahwa hal yang baik tetap saya akan menyuarakan dan saya berdiri di depan khusus untuk mama-mama Papua. Seperti itu. Secara pribadi yang sudah bertahun-tahun saya berjualan dengan mama-mama, persoalan yang dihadapi oleh mama-mama asli Papua itu tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Kenapa mereka kemarin itu bisa membawa aspirasi ke kantor MRP? Karena ada persoalan besar. Selama ini mereka minta tidak pernah ditanggapi, maka mereka turun jalan untuk membawa aspirasi. Itu saya mesti sampaikan itu. Dan kita perempuan-perempuan Papua yang berjualan termasuk mama, itu sangat tempat yang diberikan tidak strategis. Kenapa sampai mama jualan di luar? Karena tempatnya tidak strategis. Orang-orang dari luar tidak bisa masuk beli jualan. Jadi itu mama dong keluar berjualan di luar sana. Begitu. Setelah itu mereka pasang sementara di Wopa Baru. Dari Wopa Baru mereka pindah lagi di belakang SMP Negeri 2. Di belakang SMP Negeri 2 itu zaman Ibu Lea Mekius sebagai ketua DPR. Saya dengan teman-teman dari LAPER, kami pergi bicara untuk memberikan proteksi kepada perempuan-perempuan asli Papua. Yang pertama, bagaimana dia punya jualan-jualan yang sebenarnya harus orang keriting yang jual, itu kok orang lain yang jual. Jadi kita minta kepada DPR itu bikin aturannya, bikin aturan supaya dia melindungi perempuan-perempuan Papua dengan dia punya jualan orang-orang Papua yang perempuan-perempuan Papua ini orang kerja misalnya pisang, keladi, ubi, sagu. Kok orang lain juga yang jual? Dorang tidak makan tapi dorang jual. Kita yang makan. Hal-hal ini nih dibuat dalam aturan supaya melindungi orang perempuan asli. Biasanya bukan perempuan asli Papua, laki-laki Papua juga dong berjualan jadi. Di mana tempat orang asli Papua berjualan, di situ juga orang lain berjualan. Begitu. Kita jualan, kita beli dong berjualan. Tapi orang tidak bisa beli kita berjualan. Jadi harus pasarnya itu harus perempuan-perempuan keriting sendiri. Jadi dia jualan mulai dari jualan sayur-sayuran sampai dengan yang lain-lain. Itu pemerintah punya tugas untuk membimbing mereka sampai mereka bisa maju. Itu saja sudah di dalam situ. Apakah ini bukti kegagalan OTSUS? Pada prinsipnya, perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan
seluruh rakyat Papua. Hari ini saya bersaksi demi langit dan bumi, bahkan leluhur tanah ini, yang mana saya melihat banyak ketidakadilan yang terjadi di atas tanah dan negeri ini. Saya sedih, sebagai seorang perempuan saya sedih. Saya mewakili saudara-saudara yang ada di kota Sampanikan Lampung. Saya hari ini datang berdiri di hadapan Bapak Ibu Majelis Rakyat Papua. Saya mohon, tolong lihat aspirasi mama-mama Papua ini, yang selama ini mereka cuma bisa berjualan di pinggir-pinggir jalan. Saya mohon, bantu mereka, jangan diam, wujudkan mimpi mereka, kasih tempat yang layak untuk mereka, biar mereka juga bisa sejajar dengan saudara-saudara yang datang dari luar. Saya mohon, Bapak Ibu yang mulia, di hadapan kalian semua, hari ini saya bersaksi demi Tuhan, maka leluhur tanah negeri ini. Lihat kami sudah terlalu sengsara, kami sudah menderita di atas tanah dan negeri ini. Tolong, Bapak Ibu yang mulia, kasih mereka tempat yang layak untuk mereka bisa duduk, untuk berjualan, supaya mereka juga bisa sejajar dengan saudara-saudara yang datang dari luar. Jangan dirikan mereka, rangkul mereka sebagai saudara. Kami di sini hadir untuk menerima saudara-saudara yang lain. Kami tidak terpecah belah, tapi kami datang dengan suara hati. Seorang ibu meminta kepada saudara-saudara yang duduk di kantor ini, tolong lihat mereka. Mereka selalu duduk di pinggir jalan. Mereka meminta di mana keadilan itu. Tolong kasih kami keadilan, supaya mereka juga layak di hadapan manusia dan Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diatur pada pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu bentuk perekonomian nasional dalam bidang perdagangan telah diarahkan sesuai ketentuan pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, pendataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat. Saya mohon saudara-saudara yang dari luar, kami tidak membenci kalian. Kami rangkul kalian sebagai satu saudara di negeri yang kita cinta sama-sama. Kami cinta damai, kami tidak mau terpecah belah. Tapi kami mohon, berikan kami tempat yang layak, supaya kami juga bisa jualan sesuai dengan kami punya rumah tangga yang kami duduk di pinggir-pinggir jalan, kami jualan untuk menambah kami punya makan minum bahkan anak-anak sekolah. Apa yang disampaikan oleh mama-mama kita, mama-mama asli Papua di Papua Selatan, ini adalah bentuk real daripada kebobrokan pemerintah hari ini. Pemerintah seakan-akan membangun fasilitas-fasilitasi untuk mengakomodir aspirasi ini tanpa melakukan koordinasi yang baik dengan mama-mama. Salah satu contoh yang dilakukan oleh pemerintah dari Kabupaten Merauke adalah pembangunan pasar rakyat, pasar mama Papua di Blorep, Kelurahan Kamunggu. Waktu awal sebelum bangun itu, mama-mama sudah minta kepada bupati bahwa kami menolak. Yang kami minta itu yang sekarang ini, yang sekarang kami berjualan. Dan mereka merasa bahwa ini tempat yang strategi, pas di tengah kota. Mereka mengatakan begini, kami bukan orang pinggiran, kami yang punya negeri di sini, jadi kami harus diistimewakan, diberdayakan. Seperti itu. Jadi kalau jauh-jauh di sana, itu mereka ada berpikir dari beberapa hal yang bisa merugikan kami sendiri. Nah itu yang mama-mama mengambil keputusan bahwa kami menolak. Seperti itu. Pasar ini dibangun ketika mama-mama mereka melakukan konferensi pers. 3 hari berikutnya pasarnya dibangun.
Dan dalam kurun waktu yang berapa bulan saja pasar hari ini sudah begitu megah berdiri. Tetapi dalam realitasnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mama dalam penyampaian aspirasi tuntutannya ke MRP, ada berbagai macam pertimbangan. Hari ini dengan penyampaian aspirasi ini bahwa kita mengharapkan ada kajian yang baik yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan pasar, khususnya untuk mama-mama asli Papua. Dan mama kemarin yang kami jumpa bawa aspirasi ke MRP itu, mereka minta untuk kalau bisa tempat itu dijadikan tempat pelatihan pendidikan kaum perempuan seperti itu. Tapi pasar itu kami tetap pertahankan di sini, dan kami minta kepada pemerintah daerah tolong menyelesaikan hak pembayaran tanah itu kepada pemilik tanah. Nah, lalu dibangun pasar mama Papua sesuai dengan mama-mama punya keinginan. Status tanah yang hari ini dituntut untuk dibangunkan pasar harus ada kejelasan daripada pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh mama ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun pasar. Rancangan pasar itu jangan pemerintah langsung seenaknya saja buat. Pasar meja 2 meter itu mama merasa bahwa 2 meter atau 1,5 meter itu tidak cukup. Dan gaya buat meja itu mereka tidak suka, mereka mau itu melantai saja jualan bebas seperti itu. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pergolakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama dengan seimbang antara pemasok dan pengecer, dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sekalipun demikian, namun realitas yang terjadi khususnya kami mama-mama asli Papua yang menghabiskan waktu berjualan di pasar sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hari ini mama-mama asli Papua datang ke tempat kami menyampaikan aspirasi. Kami anggota MRP yang ada di sini, ini kami juga hampir semua ini latar belakang dari kami punya mama-mama yang jualan di pasar, termasuk yang ada bicara ini. Saya bisa bicara di sini karena saya punya mama jualan di pasar. Saya terima kasih bisa datang menyampaikan aspirasi itu. Kami harus jujur dan terbuka mengatakan bahwa baik gubernur, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembangkangan atas setiap aspirasi yang kami, meskipun kita tahu tugas pemerintah adalah membuat kebijakan untuk menjawab persoalan ekonomi yang ada. Sebenarnya semua itu sudah diberikan oleh negara. Itu yang pertama saya mau katakan. Tapi dana-dana yang turun di sini, dana otsus, saya mau katakan begini. Dana otsus itu diperuntukkan untuk orang Papua. Yang orang bilang itu uang air mata, itu uang darah. Orang Papua minta merdeka maka dikasihlah otsus. Otsus itu boleh 2% saja untuk teman-teman dari luar. Yang 80% itu untuk orang asli Papua. Itu harus dipaham. Tapi yang realita, kenyataan yang terjadi yang saat ini, kita melihat itu bahwa masyarakat itu dapat ampas. Yang jadi pertanyaan itu uang ini siapa yang makan? Yang jelas kemarin saya dengar dari Dirjen Okda, dia mengatakan bahwa yang salah menggunakan uang ini adalah para pimpinan. Para pimpinan itu siapa? Para pimpinan tertinggi di provinsi Papua. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Nah, untuk itu kami ditegaskan untuk MRP, tugas kami adalah untuk mengawasi dan mendorong
dana otsus itu tidak boleh digunakan oleh kepentingan yang lain. Harus digunakan untuk kepentingan orang OAK. Pengusaha-pengusaha yang ada atau UMKM harus diutamakan. Seperti itu. Bukan dikasih kepada teman-teman dari luar. Itu dikhususkan. Jadi tolong diperhatikan dengan baik itu. Atas dasar itu, kami mama-mama secara tegas dan jujur menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 22 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang mana bertujuan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan serta diperuntukkan untuk orang asli Papua, dan khususnya kami di Kabupaten Merauke tidak menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dana otsus yang selama ini diturunkan untuk orang Papua sebenarnya belum tepat sasaran. Yang saya melihat itu UMKM. UMKM itu dikasih modal usaha, tapi dikasih setelah itu dikasih pelatihan langsung dilepas begitu. Yang saya mau itu harus ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang cara kelola bisnis yang baik dan manajemen keuangan. Agar terus perlu didampingi terus-menerus agar benar-benar orang tersebut dia paham tentang bisnisnya. Seperti itu. Supaya ke depan itu kami bisa melihat bahwa ada pengusaha-pengusaha sukses orang asli Papua juga bisa tampil ke depan seperti itu. Bahwa sudah menjadi rahasia umum dalam mengejar ketertinggalan berbagai kebijakan dalam bentuk produk hukum baik oleh pemerintah pusat dan juga daerah dibuat, tetapi belum menyentuh kami mama-mama Papua yang bertahun-tahun lamanya berjuang dan bersuara untuk mendapatkan pasar yang layak agar kita mama juga bisa bersaing. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan peraturan. Mama-mama pasar membawa aspirasi mama-mama ke kantor MRP. Itu adalah aspirasi murni dan tidak bersangkut paut dengan politik. Itu yang saya mau sampaikan pertama. Dan mama-mama selama ini semenjak otonomi khusus di tanah Papua, mereka sudah berteriak untuk segera membangun pasar tradisional, pasar mama-mama asli Papua. Tapi dari periode ke periode, ganti bupati ke bupati, tidak pernah ada yang menanggapi aspirasi mama-mama. Untuk itu kemarin mereka langsung meminta untuk bawa aspirasi ke kantor MRP, karena mereka tahu bahwa di kantor MRP adalah tempat titik terakhir untuk mereka menyampaikan aspirasi. Lalu MRP melanjutkan ke pemerintah dalam hal ini pengambil keputusan seperti itu. Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, namun hingga kini belum mampu menyerap ataupun menjadikan aspirasi mama-mama Papua sebagai salah satu program prioritas, padahal persoalan ekonomi merupakan salah satu masalah dasar. Dan anehnya lagi, kami mama-mama ada di tengah-tengah ibu kota pemerintah provinsi baru, yaitu Kota Merauke, tetapi tidak digubris sedikit pun pasar rakyat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, sehingga kami mama-mama pedagang asli Papua mendatangi dan menyampaikan secara langsung kepada Majelis Rakyat Papua Selatan sebagai lembaga kultural orang asli Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua guna mengambil langkah-langkah proteksi terhadap orang asli Papua, khususnya
pedagang mama-mama asli Papua sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut. 1. Majelis Rakyat Papua segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke atau yang berwenang yaitu Bupati untuk memastikan dan menjadikan pasar SMP Negeri 2 menjadi pusat pembangunan pasar mama-mama asli Papua yang utama. 2. Majelis Rakyat Papua segera berkoordinasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Merauke untuk menjadi pasar mama-mama asli Papua yang di Florep menjadi unit 2 sebagai pusat penjualan kerajinan dan juga balai pelatihan untuk pengembangan ekonomi mama-mama asli Papua. Yang ketiga, Majelis Rakyat Papua Selatan wajib memasukkan agenda pembangunan pasar mama-mama asli Papua yang layak dan sesuai yang berlokasi di belakang SMP Negeri 2 Merauke untuk dibahas anggarannya DPR Papua Selatan dalam musrembang daerah. Yang keempat, memastikan dan mengawasi program ekonomi yang tepat sasaran kepada mama-mama asli Papua yang disesuaikan dengan persebaran pasar OAK dan data yang valid. 5. Majelis Rakyat Papua segera mendesak Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Selatan untuk memastikan pasar mama-mama asli Papua menjadi agenda tugas wajib pemerintah sebagai bagian dari implementasi peraturan Presiden nomor 121 tahun 2022. Yang keenam, Majelis Rakyat Papua bersama DPR dan PJ Gubernur segera mengeluarkan produk hukum terkait pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan orang asli Papua untuk memproteksi dan kebijakan afirmatif bagi orang asli Papua di Papua Selatan. 7. Majelis Rakyat Papua berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Merauke untuk membuka kajian tentang pasar Florep. Demikian aspirasi kami mama-mama asli Papua agar Majelis Rakyat Papua dapat memperjuangkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aspirasi ini kami terima. Kami terima ada beberapa poin yang telah disampaikan. Poin itu tentunya kami akan rapat bersama untuk kami tindak lanjuti. Jadi kami terima aspirasi ini luar biasa sekali. Aspirasi yang disampaikan pada saat pagi menjelang siang hari ini.